Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan terkait tentang karotenoid dan antosianin. Tapi sebelum menjelaskan itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu ada saya sendiri, Hairul Umam Habibi, dan rekan-rekan saya. Ada Ulfa Kaila Dwi Afifah, Fadlan Ahmad Kemal Pasha, Faras Mutia Jahra, Mara Madum Amadin Syaputra Rahab, dan yang terakhir ada Fahri Fadilah. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini tuh ada 3 materi gitu yang akan dibahas tentang karotenoid dan antosianin. Yang pertama itu ada penjelasan umumnya, yang kedua ada sumber-sumber dari karotenoid dan antosianin itu sendiri, terus ada yang terakhir ada kegunaan atau manfaatnya. Nah, mungkin dari itu bisa langsung dimulai terkait penjelasan umum dari karotenoid oleh rekan saya yaitu saudari Ulfa Kaila Dwi Afifah. Dipersilakan. Oke, jadi di sini terdapat penjelasan umum mengenai karotenoid. Jadi karotenoid ini merupakan pigmen organik yang ditemukan dalam kloroplas dan kromoplas tumbuhan dan kelompok organisme lainnya seperti alga, sejumlah bakteri, dan beberapa fungi. Karotenoid dapat diproduksi oleh semua organisme tersebut dari lipid dan molekul-molekul penyusun metabolit organik dasar. Karotenoid ini bagi kesehatan berfungsi sebagai penangkal radikal bebas. Selain itu, karotenoid juga telah dikembangkan sebagai efek protektif melawan sel kanker, penyakit jantung, mengurangi penyakit mata, antioksidan, dan regulator dalam sistem imun tubuh. Nah, salah satu pigmen karotenoid ini adalah biksin. Jadi biksin ini merupakan pigmen di opokarotenoid yang diperoleh dari selaput biji kesumba. Pigmen ini biasanya diformulasikan untuk menampilkan warna pada kisaran kuning, orange, jingga, sampai merah pada berbagai makanan. Khususnya makanan berbasis lemak seperti mentega, margarin, keju olahan, yogurt, es krim, kue, biskuit, serta sering digunakan juga untuk pewarna minyak goreng, minyak jagung, dan salad. Mungkin cukup segitu untuk penjelasan umum mengenai karotenoid. Oke, baik. Jadi selanjutnya itu ada penjelasan umum tentang antosianin yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu saudara Fadlan Ahmad Kemal Pasha. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Umam. Jadi kalau untuk antosianin ini ya dilihat dari pengertiannya, antosianin ini merupakan pigmen yang dapat larut di air gitu, yang secara alami terdapat pada berbagai jenis tumbuhan. Jadi untuk antosianin ini termasuk ke dalam senyawa organik dari kelompok flavonoid yang merupakan antioksidan yang dapat bermanfaat bagi kesehatan manusia, terutama dalam menangkal radikal bebas. Jadi di dalam antosianin ini ada pigmen antosianin yang mempunyai variasi, baik itu dari warna merah, warna ungu, biru, sampai jingga, tergantung pada konsentrasi pigmen dan pH-nya. Antosianin ini bersifat larut dalam air sehingga mudah bercampur ke dalam bahan makanan. Zat warna pada antosianin ini digunakan dalam beberapa bahan olahan makanan maupun minuman gitu seperti nagasari, terus kembang gula, soft drink, yogurt, dan sari buah. Nah, untuk sumber dari antosianin ini itu biasanya digunakan sebagai pewarna makanan gitu. Misalnya ada contoh ini ada bunga telang seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk pembahasan yang kedua terkait sumber-sumber dari karotenoid dan antosianin akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu saudara Fahri Fadilah. Dipersilakan. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber karotenoid. Karotenoid yang paling banyak dikenal sesuai dengan namanya. Ditemukan dalam akar tunggang wortel yang memiliki bahasa Latin carota dan menghasilkan warna jingga terang akibat kandungannya yaitu beta-karotena. Sumber beta-karotena yang juga umum dikenal adalah berbagai jenis walu. Lalu berikutnya sumber-sumbernya berasal dari minyak sawit mentah. Minyak sawit mentah adalah sumber karotenoid alam dengan nilai kesetaraan retinol atau provitamin A yang paling tinggi. Buah tepurang juga diketahui mengandung konsentrasi likopena yang tinggi. Meskipun sumber yang paling dikenal orang adalah buah tomat,
karotenoid yang paling biasa ditemukan di alam adalah lycopena dan juga beta karoten. Lalu yang terakhir bersumber dari tumbuhan dan juga alga. Pada tumbuhan dan alga, lutein adalah karotenoid yang jumlahnya paling melimpah dan berperan penting dalam penyembuhan penyakit pada mata manusia. Lutein dan pigmen karotenoid lainnya yang berada dalam daun sering tidak terlihat karena kalah pekat pada klorofil. Pigmen lain yang juga memiliki ekor terpena. Ketika klorofil tidak ada atau hanya sedikit, maka karotenoid sangat pekat. Warnanya menjadi kuning, merah, dan hijau atau akan tampak mendominasi warna daun. Lanjut. Lalu berikutnya ada sumber-sumber antosianin. Sebagian besar tumbuhan memiliki kandungan antosianin. Yang terbesar adalah pada bagian buahnya. Sebagian tanaman lain seperti teh, kakao, serealia, ucis, kubis merah, dan petunia juga memiliki kandungan antosianin pada bagian tubuh selain buah. Lalu pada anggur merupakan buah yang paling banyak dimanfaatkan sebagai sumber antosianin. Karena kandungan pigmen tersebut cukup tinggi di dalam kulit anggurnya. Oleh karena itu, kulit anggur sisa-sisa industri pembuatan wine juga sering dikumpulkan kembali untuk ekstraksi kandungan antosianinnya dengan pelarut yang bersifat asam. Lanjut. Baik, untuk yang selanjutnya itu, untuk materi ketiga yaitu kegunaan atau manfaat dari karotenoid dan antosianin. Untuk penjelasan dari kegunaan atau manfaat dari karotenoid itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Faras Mutia Zahra. Dipersilahkan. Oke, makasih Umam. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang manfaat dari karotenoid untuk tubuh manusia. Selain sebagai bahan pewarna untuk makanan, karotenoid juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Dikutip dari jurnal Maleta tahun 2018, sebenarnya ada banyak banget jenis-jenis dari karotenoid. Jumlahnya bisa mencapai 600. Tapi dalam pembahasan kali ini akan dibahas 6 jenis beserta manfaatnya bagi tubuh manusia. Ada antasantin, faktosantin, beta karoten, likopen, lutein dan zeaxanthin, dan beta kriptosantin. Nah, secara garis besar, semua jenis karotenoid tersebut memiliki manfaat sebagai antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas dan sebagai pencegahan kanker. Tetapi selain itu, manfaat dari karotenoid itu bisa juga sebagai antiinflamasi, antibakteri, untuk kesehatan mata, antiobesitas, menurunkan kenaikan gula darah, mengurangi stres, menghambat proliferasi sel, bisa juga sebagai memperlambat osteoporosis. Sekian penjelasan tentang manfaat dari karotenoid. Baik, untuk terkait yang selanjutnya yaitu kegunaan atau manfaat dari antosianin akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudara Ahmadin Saputra Arhab. Yuk, dipersilahkan. Oke, makasih rekan saya Hairul Umam. Nah, pembahasan kali ini kita akan berbincang mengenai antosianin, yang dimana secara dasarnya antosianin ini bermanfaat sebagai antioksidan yang menangkal radikal bebas masuk ke dalam tubuh manusia. Fungsi antosianin sebagai antioksidan adalah dapat mencegah aterosklerosis atau penyakit penyumbatan pembuluh darah. Dan itu juga fungsinya itu menghambat proses aterogenesis dengan mengoksidasi lemak jahat dalam tubuh. Yang lemak jahat itu yaitu adalah lipoprotein. Nah, lipoprotein densitas rendah dan juga melindungi integritas sel endotel yang melapisi dinding pembuluh darah sehingga tidak terjadi kerusakan. Oke, mungkin kembali kepada moderator Umam. Oke, baik. Jadi kayaknya itu cukup kali ya penjelasan dari teman-teman saya atau rekan-rekan saya. Maka bisa saya simpulkan bahwasanya karotenoid itu merupakan pigmen organik yang ditemukan dalam kloroplas dan klorokromaplas pada tumbuhan dan kelompok organisme lainnya yang seperti alga,
bakteri, dan beberapa fungi. Terus untuk antosianin, yaitu merupakan pigmen yang larut di air yang secara alami terdapat pada berbagai jenis tumbuhan. Nah, untuk karotenoid itu sumbernya bisa dari berbagai macam tumbuhan gitu. Terus untuk antosianin juga begitu. Bahkan bisa juga dari sumber-sumber hewani dan nabati untuk secara keseluruhan. Terus untuk kegunaan atau manfaatnya itu banyak gitu, berguna bagi tubuh manusia. Salah satunya itu antioksidan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.